Yang sedikit ngeri itu ada sepotong badan dengan kaki sudah terpisah, tengkurap tepat di sini. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwi Jayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Terowongan Paledang terkenal lantaran memiliki cerita misteri. Hal ini bermula ketika terjadi sebuah kecelakaan tragis sekitar tahun 2000-an silam, di mana terjadi korban kecelakaan sebanyak 12 orang siswa SMA yang saat itu hendak pergi camping. Mereka menaiki atas gerbong kereta dan kejadian naas itu terjadi saat kereta melintasi terowongan. Suatu ketika pada malam-malam ada orang yang lari-lari dan teriak-teriak minta tolong. Lalu saya samperin, ada apa Pak, ada apa? Ternyata kata si bapak itu sambil ngomongnya ketakutan, dia melihat sosok orang tinggi besar dan jari-jarinya itu sebesar pisang lah katanya. Astagfirullahaladzim. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di program Memburu Misteri bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarwi Jayanto. Ya, kali ini kita sedang berada di Jalan Paledang, tepatnya di Kota Bogor. Dan di sini kita hadir untuk menguak sebuah misteri mengenai kejadian yang sempat terjadi di terowongan kereta Paledang. Seperti apa detail ceritanya dan apa saja yang ada di sini? Tentunya seperti biasa kami akan mencoba untuk menelusuri dan juga melakukan pembuktian. Mungkin yang pertama, Sar, kita bisa coba untuk nyari informasi dulu nih. Ya. Karena kan informasi yang kita dapat kayaknya sama aja nih, seperti apa yang ada di berita gitu kan. Maksudnya, udah hubungin Pak RT? Udah, berarti kita harus ke rumah Pak RT ya? Iya. Misi Pak. Maaf Pak, mau nanya kalau rumah Pak RT di mana ya? Oh, kebetulan PRT-nya ada di sini. Oh, Pak RT di sini? Pas Pak. Oh iya udah. Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Aduh, maaf Pak, lagi makan ya Pak? Hah? Oh udah beres ya? Saya Sarah. Kita dari tim Memburu Misteri ini Pak. Ya kan kita sempat dapat laporan dari tim bahwa terowongan di sini ini banyak sekali menyimpan banyak cerita nih Pak sebenarnya. Cuman kan yang kita dapat itu sama seperti cerita-cerita yang ada di berita-berita aja sih, seperti itu. Nah, kita ingin tahu lebih detailnya aja sih gitu, Pak. Kejadiannya itu tahun 2000. Tahun 2000 itu musim liburan anak-anak sekolah. Oke. Biasa mereka kan pada camping gitu ya.
Itu kebetulan mereka tuh naik di gerbongnya, di atas kereta itu. Kejadiannya awal dari jembatan yang hitam. Oke, kalau misalnya ini jembatannya tepat di sini ya, Pak? Sambil jalan aja. Tepatnya di sini kejadian yang paling banyak. Masuk lewat sini ya? Iya. Bisa sambil lihat aja kali ya, Pak? Mau sambil lihat ke situ aja kali ya? Oh, ya, yuk. Pak, boleh Boleh sambil nggak, Pak? jalan dulu, Boleh Pak? banget. Boleh, yuk. Kejadiannya itu kan musim liburan ya, Pak? Masih liburan ya. Mereka siswa-siswa SMA ya yang mau camping ke Sukabumi. Itu tepat waktunya jam 4. Saya kebetulan mau keluar rumah, itu mendengar teriak. Langsung itu kepala tuh kayak berbenturan, kayak loncat, ada yang ke depan, ada yang ke samping. Dan ke samping saya juga lihatnya bagaimana gitu ya. Nah itu setelah kereta lewat, berserakan itu potongan-potongan tubuh. Ini gue merinding ngebayangin kejadiannya sih, Sar. Saya auranya sih gue belum kerasa, cuman ngebayangin aja udah kayak itu. Sorry Pak, tepatnya tahun berapa itu, Pak? Pas 2000 ya? Lagi musim liburan Ya, sekolah. setelah Idul Fitri itu musim liburan. Iya, iya. Itu jumlah korban? Korban total ada 12 berapa? yang meninggal di sini. Totalnya itu 22, sempat dilarikan ke rumah sakit, ada yang meninggal di rumah sakit, ada juga yang selamat. Yang sedikit ngeri itu ada sepotong badan dengan kaki sudah terpisah, tengkurap tepat di sini. Di Gimana, bawah Pak? sini ya? Ya di bawah situ. Itu sempat dibalikan. Dia nanya, saya masih hidup nggak ya? Sorry, astagfirullah. Oke, badan udah pisah, Udah bisa. Dengan kaki. tapi dia masih sadar. Begitu dibalikan tengkurap, begitu dibalikan dia bertanya, saya masih hidup nggak itu? Terus semenjak itu tuh Pak, otomatis kan jadi ramai terowongan Payadang ini dibicarakan dan jadi buah bibir juga. Betul. Dan akhirnya awal dari cerita mengenai kejadian tragis ini sampai akhirnya berkembang menjadi cerita yang, maaf nih Pak, beraura mistis. Mengenai aura mistis itu sendiri, kan Bapak RT di sini nih Pak. Apakah di sini banyak warga setelah kejadian itu ada kabar apa gitu mengenai, karena setelah kejadian itu pasti ada sesuatu gitu. Kalau pembicaraan orang itu mendengar berita ada yang membeli belanja ke warung kopi dengan membayar pakai daun. Nek, Nenek mau beli apa? Nenek mau beli apa? Sebentar ya, Nek. Ini, Nek. Astagfirullahaladzim.